Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali di channel Rahmat RPF 17. Di sini gua pengen blak-blakan ya. Gua ngikutin kasus Vina ini bener-bener kadang sampai malam gua nggak tidur, gua ikutin perkembangannya. Nah, setelah konferensi pers kemarin ya, yang gua heranin itu kenapa sih DPO itu sampai dihilangkan oleh Polda Jawa Barat gitu kan. Padahal rilis pertama kali itu ya 3 DPO ya. Setelah Peggy Perong sudah tertangkap, kenapa 2 DPO ini dihilangkan? Mungkin netizen juga ya bertanya-tanya kenapa dihilangkan. Saya juga dari kuasa hukum almarhumah Vina juga, Bang Hotman juga menanyakan ya, sampai Bang Hotman itu sampai mencolek Bapak Presiden Jokowi ya. Dan sekarang Pak Presiden Jokowi menunjuk Pak Sigit sebagai Kapolri ya untuk menangani kasus ini ya. Nah, Pak Sigit juga kalau emang nggak bisa dipotong buntutnya, potong kepalanya gitu. Jadi ya emang sih kalau menurut gua ada banyak kejanggalan banget ya. Yang pertama dari filmnya juga, dengan fakta yang tertangkap juga itu kayaknya beda banget gitu. Kalau di film itu kan di situ ada geng motor gitu kan, rame-rame jaketnya. Kalau geng motor itu gue yakin jaketnya sama semua gitu kan. Pas begitu juga kenapa yang pas penangkapannya itu tuh kebanyakan tuh kuli bangunan di situ. Nah, yang kedua juga pas film itu ya, pas film itu kan keluarga almarhumah Vina kan juga diintimidasi ya oleh pihak-pihak tertentu ya, yang katanya, tanda kutip katanya itu polisi mendatangi keluarga Vina, nggak usah bikin film lah, nggak usah disetujui gitu kan. Nah, kalau yang tertangkap Peggy Perong ini kan sekarang gini, kalau yang intimidasi itu dari keluarganya Peggy Perong ya. Kalau gua rasa itu juga nggak mungkin juga ya, apalagi ini keluarga orang ibaratnya ya tanda kutip lah, bukan orang-orang yang mempunyai jabatan atau apa gitu kan. Nah, dari situ juga harus gue bertanya-tanya gitu kan, tanda kutip di situ. Kalau dia mengintimidasi keluarganya Vina ya, cuma sih gue nggak tahu sih intinya gitu kan. Intinya sih semoga lah keadilan ini benar-benar ditegakkan lah gitu. Jangan hanya orang yang nggak mampu aja ditindas atau gimana gitu. Terus saya juga yang ketiga ya, apalagi bapak dari almarhum Eki ini kan seorang polisi ya. Setidaknya kalau gua jadi polisi ya, anak gua mati gitu ya, meninggal, terus saya dibunuh orang, ya pastilah namanya seorang ayah, apalagi orang tua, itu darah daging kita ya, kita bela-belain lah sebagaimana mungkin gitu. Kalaupun emang yang membunuh lebih tinggi dari jabatannya atau gimana, kalau gua nggak peduli, karena itu anak-anak gua gitu kan, ya kan. Ya namanya anak lah, kita gimana ya, kita merawat dari kecil, dari sakitnya dia, dari dia mau belajar berjalan sampai dia bisa berjalan gitu kan. Ya harusnya bela-belaan lah, kita bela-belain sampai mati gitu kan, namanya seorang anak gitu kan. Terus ya juga yang keempatnya juga kan ya gitu, apa namanya, masalah DPO ini kenapa dihilangkan gitu. Netizen juga bertanya-tanya itu banyak, jadi banyak keraguan gitu. Nah, di sini jadi yang gua simpulkan ini, kita mencari kebenaran ya, mencari kebenaran lah. Apakah
benar-benar bersalah, apakah dari polisian ini salah menindaklanjuti, ya kan, gitu. Nah terusnya juga kalau kita lihat konferensi pers kemarin itu kan, si Egy Peron itu kan dia pengen berbicara, cuma kan kita lihat di situ pihak dari penyidiknya tuh pengen membekap mulutnya Peggy Peron ya. Itu kadang gua ngelihatnya kasihan juga sih, ya kan. Cuma sih kalau emang dia tersangka ya mau gimana lagi. Cuma sih ternyata di situ Peggy Peron tuh menyampaikan dia rela mati, gitu. Kalau dia emang benar-benar nggak melakukan gitu kan, nggak melakukan tindak pembunuhan ataupun pemerkosaan gitu kan. Nah cuma di sisi lain ini ada saksi mata gitu kan, ada saksi mata yang bernama Aep ini, ada saksi mata dia itu melihat si Egy ini emang pas waktu kejadian itu nongkrong di situ gitu. Cuma kan itu malam hari ya kejadiannya ya gue juga nggak tahu ya. Semoga lah kebenaran ini ditunjukkan, apalagi kondisi malam gitu kan, kondisi malam ya mungkin samar-samar juga kan. Terus ya itu si Aep kan langsung, karena pas ada yang ditimpukin itu kan, si Aep kan langsung kabur kan, dia nggak berani gitu kan. Nah gitu, jadi kesaksian si Aep ini yang menguatkan pihak kepolisian mungkin gitu kan. Nah si Aep, jadi si Aep ini harus benar-benar nih, karena dari pihaknya si Peggy Peron ini seperti ibunya ya meyakini waktu pas tanggal kejadian itu si Peggy itu lagi bekerja dengan ayahnya, Nah yang jadi nih kesaksian ibunya seperti itu, dan kesaksian bapaknya juga pada waktu tanggal kejadian itu memang si Egy itu memang sedang bekerja di situ ya kan. Ada lagi kesaksian dari temennya Egy atau anak buahnya bapaknya, itu juga emang bekerja di situ. Cuma wallahu alam ya. Jadi kalau memang benar salah tangkap ya dibebaskan gitu kan. Cuma kalau emang benar-benar terbukti ya silahkan dijebloskan gitu. Cuma ya namanya seorang ibu kalau anaknya dipenjara ataupun dihukum mati ataupun dihukum seumur hidup itu emang nggak mau ya kan. Ya cuma gini aja, kalau memang anak ibu sebagai Peron ini salah ya bilang salah, karena Tuhan itu tidak buta ya. Tuhan itu maha melihat. Jadi segala perbuatan ya akan dibalas, bukannya di akhirat saja gitu. Di dunia ketika hidup juga pasti ada balasannya. Nggak mungkin nggak ada balasannya. Tuhan itu punya cara sendiri-sendiri ya. Gitu. Kalau emang anak ibu Peggy Peron ini salah ya bilang salah gitu. Tapi kalau anak ibu Peggy Peron ini tidak melakukan kesalahan ya terus maju bu, terus maju. Menurut saya ya jangan takut, meskipun kebenaran itu pahit ya. Emang kalau kita mau menuntut kebenaran itu emang pahit ya kan. Nah gitu. Jadi ya yang pertama ya itu, banyak netizen ya yang ibaratnya nggak 100% percaya gitu kan. Ya cuma sih kita percayakan aja lah dari kepolisian, apalagi ini kasus ini sudah langsung Pak Jokowi nunjuk Bapak Sigit ya sebagai Kapolri ya. Semoga kasus ini tuh terang benderang ya, apalagi kalau dalam pra peradilan itu harus terbuka lah, apalagi kalau udah sampai pengadilan harus benar-benar terbuka lah, jangan ada yang ditutup-tutupin ya. Kasihan ya dari almarhumah Vina juga gitu kan, kasihan dari keluarganya gitu ya. Ya saya sih mendoakan lah pada almarhumah Vina sama almarhum Eki
semoga di alam kuburnya dilapangkan ya kan, diberikan cahaya hingga akhir dunia nantilah, hingga akhir kiamat gitu kan. Jadi ya saya mohon lah dari pihak polisian juga harus benar-benar dalam penyidikan gitu kan. Nah ini dari kesaksian si Aib juga harus benar-benar gitu, karena 1 lawan 3 ya kan, yang satu mengakui bahwa anaknya tidak melakukan. Nah si Aib di situ bilang emang si Peggy Perong ini emang ada di situ pas kejadian gitu. Nah terus saya juga, kenapa sih yang 2 DPO itu sampai dihilangkan gitu kan. Nah jadi kan antara film ya, yang film itu kan ya si Linda ya kan, yang kesurupan itu kan bilang ada 12 gitu kan, yang tertangkap 8. Nah terusnya kan kalau 12 itu kan otomatis 4. Nah 4. Nah kenapa sekarang jadinya 9, jadi kan berkurang 3 gitu kan. Nah terus saya juga lah untuk si Linda ini juga speak up juga di medsos, jangan hanya diam, karena kan si Linda ini kan ibarat juga kan sebagai kunci utama juga di dalam kasusnya pembunuhan Vina gitu. Terus saya juga ya Bapak Rudiana sebagai bapak almarhum dari Eki juga ya harus speak up juga gitu, biar ini tuh kasus ini terang benderang gitu kan. Sekarang kasus-kasus besar seperti Sambo, seperti kasus-kasus teroris saja itu bisa terpecahkan gitu ya. Kalau cuma masalah kasus seperti ini, kalau sampai 8 tahun ya ternyata yang DPO nya si Egy Perong kayaknya kan mudah banget, karena waktu 2016 kan Egy Perong juga pernah tertangkap, terus ya apa dilepasin atau gimana gitu kan. Ya kalau menurut saya Egy Perong ini ya, misalkan kuli bangunan ini setahu saya itu kuli bangunan ya jobnya pindah-pindah, nggak mungkin misalkan 2 bulan job rumah, bikin rumah di sini ya besok pindah kemana gitu ya. Cuma sih kalau gue sih nggak mau berburuk sangka sana sini gitu kan. Terus saya juga gue nggak mau membela, intinya kalau memang si Egy Perong ini bersalah, dia juga nggak bakal mungkin dia keluar dia rela mati ya. Cuma sih intinya Allah itu, gue kasih tahu ya, Allah itu nggak tidur gitu, karena siksa Allah itu nggak hanya di akhirat. Jadi siksa Allah itu ya ada di dunia juga pasti berlaku gitu. Bagaimana cara Allah itu kita nggak tahu gitu, kalau menurut gue begitu. Jadi ya akuin aja lah biar semuanya terang benderang. Terus juga dari pihak polisian harus fair lah, transparan gitu, terbuka gitu. Yang tadi gue tanyain DPO bisa jadi dihilangkan itu kan ya, sebagian masyarakat itu mempertanyakan juga gitu ya. Semoga lah dalam kasus ini semua ada titik terangnya. Terima kasih.